Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar dengan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempatnya, tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan dalam gelar syariah. di dalam Al-Quran Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Antum tahu tidak Pak, Fir'aun gak percaya Allah berada di langit. Fir'aun berkata kepada ajudannya yang bernama Haman, orang terkaya di zamannya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li surhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang sangat tinggi supaya aku bisa sampai ke langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan saya yakin Musa itu dusta. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi? Pasti karena Nabi Musa mendakwakan Allah berada di langit, di atas arasy. Contoh, mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit, kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana, langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arasy. Semua salafus saleh bersepakat ijma bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ishaq bin Rahuyah, murid Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama ternama di zamannya, berkata apa? Ijma'u ahlil ilm anna Allah ala arsyihi istawa. Ijma' seluruh ulama bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Dan menyelisih ijma' ini diancam pelakunya dengan neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i maksudnya ijma' mereka, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar dengan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempatnya, tempat kembali. Cara menolaknya, istawa ini lafaz mustarak, bukan lafaz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat, karena maknanya 15. Istawa itu kalau istawa doang betul, tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu, yaitu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnul Arabi,
Ya, dan yang lainnya. Kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Nah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Nah, apa Tuhan ada di bawah karpet kalau kita mendekat suruh bersujud? Di antara kesalahan sebagian orang-orang yang asal nafsir, mereka langsung ke metode bahasa, meninggalkan perkataan, meninggalkan ayat yang lain, meninggalkan hadis, ya, meninggalkan perkataan salaf, langsung menuju bahasa. Seperti menafsirkan misalnya Jahmiyah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sungguhnya Allah bersama kalian di mana kalian berada. Langsung mengambil bahasa, maksudnya adalah begini. Maksudnya Allah di mana-mana, ini contoh. Langsung loncat ke bahasa, ini salah. Ada metode, harusnya tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, baru ayat ditafsir oleh perkataan salaf, baru kemudian tidak ada, baru bahasa. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Istawa di dalam Al-Quran 6 kali disebutkan. Oh, jadi alasannya karena disebutkan 6 kali. Lo kok bisa karena berulang-ulang lalu dianggap muhkamat? Itu tidak betul. Terlalu banyak dalilnya, ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Kalau Anda saja Anda tidak tahu, Allah pun Anda tidak tahu, terus gimana Anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber